Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi tarif dan analisis cost recovery rate. Nanti sebelumnya mungkin juga ada break even point. Apa itu tarif? Tarif atau seringkali kalau di dalam produk yang bukan bersifat jasa itu disebut sebagai harga. Jadi tarif adalah nilai jual yang ditetapkan untuk satu jenis produk atau satu jenis layanan. Karena seringkali istilah tarif digunakan untuk pelayanan jasa, maka ini lebih cocok untuk sebuah layanan. Tapi kalau harga itu biasanya dalam bentuk produk. Konsep pentarifan itu adalah sebuah policy, khususnya adalah sebuah financial policy. Kenapa? Karena sebenarnya tarif itu merupakan hak prerogatif dari pemilik, dari provider. Tapi bagaimanapun juga tarif itu haruslah sebuah prinsip yang rasional, sehingga seharusnya tarif harus bisa menutup biaya yang dikeluarkan agar bisa menjamin keberlangsungan sebuah layanan. Saya sebut sebagai sebuah financial policy, kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak tahu policy apa atau kebijakan finansial apa yang difikirkan oleh organisasi tersebut. Atau mungkin saja dengan adanya subsidi, dengan adanya donatur, dia bisa saja juga melakukan sebuah financial policy yang berbeda. Tetapi secara umum bahwa tarif yang ditetapkan oleh organisasi haruslah rasional yang bisa menutup pengeluaran yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Sehingga secara umum banyak sekali metode penetapan tarif. Yang pertama yang berbasis permintaan. Misalkan yang awal adalah skimming pricing. Skimming pricing itu adalah penetapan harga yang awalnya dilakukan dengan memberikan harga yang tertinggi. Biasanya ini untuk produk-produk dengan inovasi baru begitu. Sehingga setelah sebuah organisasi mengeluarkan inovasi baru, maka biasanya akan diikuti oleh pesaing-pesaing masuk di produk tersebut. Nah, kalau persaingannya sudah banyak, maka organisasi yang awal membuat harga tinggi tersebut secara perlahan dia akan menurunkan harganya. Itulah yang disebut sebagai skimming pricing. Kemudian yang berikutnya adalah penetration pricing. Penetration pricing itu adalah strategi pricing yang ditentukan dengan cara organisasi menetapkan harga yang paling rendah. Tujuannya adalah untuk bisa menekan pasar dengan menguasai pasar atau mencari konsumen sebanyak mungkin untuk menghasilkan sebuah economic scale yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah prestige, ini bukan price lining ya, tetapi prestige pricing. Prestige pricing itu adalah sebuah metode yang menentukan bahwa dia menentukan harga yang tanda petik kadang-kadang tidak wajar menurut kita, menurut sebagian orang. Kenapa? Karena yang dikejar adalah prestis, yang sehingga dia biasanya digunakan untuk produk-produk yang mempunyai keunikan, mempunyai segmen pasar tertentu yang memang yang dicari adalah untuk meningkatkan prestisnya, sehingga harga yang ditetapkan adalah yang tinggi. Yang berikutnya adalah yang price lining. Yang price lining itu adalah produk yang digunakan dengan cara membuat harga itu berbeda-beda. Jadi misalkan untuk tingkat wholesale sekian, tingkat distributor sekian, tingkat pengecer sekian, itu yang kita sebut sebagai price lining. Kemudian yang kita sebut sebagai
untuk old even pricing. Old even pricing itu digunakan untuk produk-produk yang penentuan harganya itu menggunakan rupiah yang kelihatannya angka ke bawahnya, padahal sebenarnya digunakan untuk angka yang di atasnya. Maksud saya begini, kalau saya menginginkan menjual dengan harga 50.000, maka harga jual yang saya tulis dengan old even pricing itu adalah 49.900 gitu. Sehingga di dalam benak konsumen akan terbaca bahwa harganya itu adalah 40 ribuan. Padahal sebenarnya yang saya bidik adalah 50.000. Saya hanya kehilangan 100 rupiah untuk mendapatkan pemikiran bahwa harganya itu kelihatannya seolah-olah 40 ribuan. Itu yang disebut sebagai old even pricing. Sedangkan demand backward pricing itu adalah cara untuk menentukan tarif dengan cara provider mengira-ngira sebenarnya tarif yang paling tinggi yang bisa diterima oleh konsumen itu berapa. Dari situ baru dia akan membuat berapa sebenarnya profit marginnya. Setelah itu baru dia menentukan harganya dengan menghitung tarif yang diinginkan oleh konsumen, kemudian menghitung kemungkinan pricing yang kemungkinan profit yang diharapkan, dan baru menentukan berapa sebenarnya tarif yang bisa ditetapkan. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah bundle pricing. Bundle pricing itu adalah pembuatan tarif secara paket. Jadi produk A dengan B dibuat secara paket dengan satu tarif, sehingga konsumen merasa tertarik karena dengan banding dia merasa mendapatkan harga lebih murah. Misalkan kalau harga barang A dan B itu 100, tetapi kalau di bundling saudara membeli produk A dan B secara bersama-sama, maka harganya menjadi 175 misalnya. Itu yang kita sebut sebagai bundling pricing. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Sedangkan faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam penentuan tarif itu adalah daya beli masyarakat atau ability to pay, kemampuan konsumen untuk membeli atau kemauan konsumen untuk membeli atau willingness to pay, kemudian juga posisi suatu produk dalam gaya hidup konsumen. Jadi apakah produk tersebut itu merupakan produk yang dianggap produk esensial atau produk yang merupakan peningkatan prestis, sehingga itu juga akan menentukan strategi tarif yang akan kita pakai. Kemudian manfaat yang diberikan produk tersebut pada konsumen, kita juga perlu melihat harga produk substitusi, dalam hal ini pesaing. Perilaku konsumen secara umum, apakah konsumennya itu tanda petik elastis atau inelastis terhadap perubahan harga, sifat persaingan di luar harga, segmen-segmen dalam pasar, serta pasar potensial bagi produk tersebut. Siapa sebenarnya, itu akan sangat menentukan kita harus menggunakan strategi tarif yang mana. Metode penetapan tarif yang berikutnya adalah metode tarif berbasis biaya. Yang pertama adalah standard markup pricing. Standard markup pricing itu adalah organisasi akan menentukan persentase tertentu untuk masing-masing produknya. Jadi kalau misalkan dia mempunyai 10 produk, yang produk A ditambahi 10%, yang produk B ditambahi 15%, produk C
20%. Itu yang kita sebut sebagai standard markup pricing. Sedangkan yang kedua adalah cost plus percentage of cost pricing. Nah, untuk pendekatan yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama, tetapi yang kedua ini sudah ditentukan berdasarkan unit cost yang ada, maka ditambahkan persentase tertentu. Full unit cost-nya berapa, maka ditambahkan, katakanlah kalau memang organisasi menginginkan profit 20%, ya semuanya plus 20%. Sedangkan yang ketiga adalah cost plus fixed fee pricing. Dalam hal ini tidak ditentukan berdasarkan persentase, tetapi berdasarkan besaran rupiah tertentu. Jadi semuanya misalkan ditambah dengan Rp1.000 atau Rp2.000 dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode berbasis laba. Kalau metode berbasis laba, maka pricing itu sangat ditentukan dengan target laba apa yang akan digunakan. Yang pertama misalkan dengan melihat return on sales, maka tarif itu akan kita lihat berapa sebenarnya return on sales yang akan didapatkan. Dari situ baru kita tentukan tarifnya. Yang kedua berdasarkan profit pricing, target profit pricing. Kalau organisasi menginginkan labanya 25%, maka nanti unit cost tarifnya adalah unit cost ditambah 25%. Kalau yang ketiga berdasarkan target return on investment pricing, untuk bisa mendapatkan ROI tertentu, target ROI tertentu, maka berapa rupiah yang akan ditetapkan, seperti itu. Jadi masing-masing ini yang kita sebut sebagai berbasis laba. Yang berikutnya adalah metode berdasarkan persaingan, yaitu customary pricing. Yang pertama adalah customary pricing. Customary pricing itu adalah metode penetapan tarif secara tradisional. Selama ini yang harga yang berlaku berapa, ya itulah yang ditetapkan. Kemudian jadi ini melihat benar-benar apa yang ada di pasaran. Yang berikutnya adalah yang above, at, or below market pricing. Kita benar-benar melihat harga pasar, kemudian organisasi menetapkan apakah akan menggunakan harga di atas harga pasar atau rata-rata atau memilih di bawah harga pasar. Kemudian yang berikutnya adalah yang sealed bid pricing. Sealed bid pricing itu adalah harga yang biasanya digunakan dengan model penawaran. Jadi biasanya menggunakan agen tertentu atau dengan model yang kita sebut seperti lelang begitu. Jadi nanti akan dipilih mana yang bisa memberikan harga yang paling baik. Yang berikutnya adalah loss leader pricing. Loss leader pricing adalah model di mana kita memilih harga yang paling rendah di antara pesaing. Oke, itu adalah model-model cara untuk metode penetapan tarif yang semua metodenya bisa bermacam-macam, tetapi prinsipnya bahwa pada saat kita menghitung tarif, kita harus tahu dulu berapa sebenarnya unit cost-nya, supaya kita di dalam mengikuti metode apapun tadi, apakah menggunakan metode dengan melihat pasar, kemudian kemampuan konsumen, kemudian melihat biaya, itu tetap bisa berpikir secara rasional, di mana tarif yang didapatkan bisa menutup biaya yang kita keluarkan. Sehingga secara umum rasionalisasi tarif rumusnya adalah tarif sama dengan unit cost normatif ditambah dengan konstanta, di mana konstantanya bisa nominal tertentu, persentase dari unit cost, atau apapun yang didapatkan. Di mana pada waktu menentukan tersebut, faktor yang harus dipertimbangkan adalah tarif pesaing, ATP WTP masyarakat, tujuan organisasi dari rumah sakit, subsidi yang diterima, dan lain-lain.
Yang berikutnya, kita melihat yang disebut sebagai break-even point. Apa itu break-even point? Break-even point seringkali disebut sebagai titik impas, sehingga break-even point itu adalah sebuah kondisi keuangan organisasi yang berada pada kondisi tidak untung dan juga tidak rugi. BEP ini ditentukan bisa dalam bentuk volume penjualan maupun dalam bentuk besar pendapatan. Sehingga kondisi break-even point ini adalah sebuah kondisi di mana jumlah pendapatan organisasi itu sama dengan jumlah pengeluaran organisasi, atau total revenue sama dengan total cost. Ini kalau bisa saya gambarkan dalam bentuk grafik, total revenue kalau organisasi itu belum menjual sesuatu pasti nol, kemudian dia sudah menjual 1 unit, 2 unit, dia akan bertambah jumlahnya, maka ini adalah kuning, ini adalah grafik dari total revenue. Sedangkan garis merah ini di sini kalau kita belum memproduksi, kita pasti sudah mengeluarkan fixed cost. Nah, fixed cost ini akan naik senyampang dengan perubahan volume produksinya dengan variable cost-nya, sehingga di sini adalah total cost. Jadi garis merah ini adalah garis grafik untuk total cost. Pertemuan total revenue dengan total cost inilah yang kita sebut sebagai break-even point. Kalau titik break-even point ini kita tarik ke samping kiri di sini, maka ini akan ketemu rupiah. Inilah yang kita sebut sebagai rupiah sales break-even point, atau jumlah pendapatan, jumlah sales yang menghasilkan kondisi break-even point. Sedangkan kalau ini kita tarik ke bawah, ketemu jumlah, maka ini maksudnya adalah BEP dalam bentuk volume. Jadi volume penjualan yang menghasilkan kondisi break-even point. Apa sebenarnya kita menghitung atau menganalisis break-even point? Yang pertama adalah kita bisa menentukan besaran tarif, atau kita bisa menganalisis tarif yang ditetapkan itu sudah sensitif atau tidak. Atau yang kedua juga bisa kita gunakan untuk penentuan target. Misalkan kita bisa menentukan jumlah kunjungan, jumlah pemeriksaan, mana yang bisa mengukur atau mencapai target profit margin yang sudah kita tentukan. Itulah tujuan atau manfaat dari analisis break-even point. Seperti yang saya katakan tadi, titik break-even point itu bisa diukur dua, dalam bentuk quantity atau volume, key BEP atau volume BEP, atau dalam bentuk sales BEP. Jadi kalau kuantitas BEP, berapa volume penjualan supaya bisa menghasilkan BEP, itu rumusnya adalah total fixed cost dibagi dengan tarif dikurangi dengan variable cost per unit. Sedangkan sales BEP atau pendapatan yang bisa mencapai BEP itu adalah total fixed cost dikurangi dengan 1 dibagi fixed cost per price. Ini adalah rumus dari BEP. Kemudian yang berikutnya adalah definisi cost recovery rate. Cost recovery rate itu akan menggambarkan kemampuan organisasi untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang didapat. Jadi seberapa besar organisasi itu mampu menutup biaya dari pendapatan atau penerimaan yang didapat. Dia merupakan indikator kinerja keuangan organisasi yang diukur dengan total pengeluaran. Sehingga cost recovery rate itu juga merupakan alat ukur efisiensi dari organisasi. Sehingga rumusnya adalah total cost dibagi, ini salah rumusnya. Total cost dibagi dengan total pengeluaran ini. Saya salah copy. Total
total pendapatan dibagi dengan total cost dikali dengan 100%. Jadi ini saya harus ulang supaya tidak salah. Saya ganti ya. Total pengeluaran. Ya. Jadi ini total pendapatan, total revenue dibagi dengan total cost dikalikan dengan 100%, itulah rumus cost recovery rate. Bahkan di dalam aturan BLUD, organisasi rumah sakit yang menginginkan, RSUD yang menginginkan untuk mendapatkan mendapatkan status BLUD, itu di dalam aturannya harus menunjukkan bahwa minimal cost recovery rate-nya adalah 60%. Artinya bahwa dengan RSUD yang cost recovery rate-nya 60%, pemerintah itu sudah melihat bahwa untuk awal sebagai status BLU enggak apa-apa, 40% masih bisa di-cover atau disubsidi oleh pemerintah. Dan diharapkan dengan status BLUD itu cost recovery-nya bisa naik-naik dan akhirnya bisa melebihi 100%, karena kalau kurang dari 100% berarti organisasinya itu masih merugi. Oke. Jadi, tahapan analisis biaya yang bisa saudara lakukan adalah tahapannya kita bisa mengidentifikasi dulu unsur biaya berdasarkan investasi, operasional, pemeliharaan, begitu. Jadi ini maksudnya adalah unsur biaya di dalam kita mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam organisasi atau dalam sebuah unit kerja. Investasi, operasional, dan pemeliharaan. Maaf ini jadi agak Kemudian yang berikutnya adalah kita hitung besaran biaya. Jadi setelah kita identifikasi dulu mana yang merupakan biaya investasi, mana yang merupakan biaya operasional, mana yang merupakan biaya pemeliharaan, maka kita hitung besaran biayanya. Otomatis unsur biaya yang berada pada kelompok investasi itu harus kita hitung AIC-nya atau biaya depresiasinya. Karena kalau analisis biaya ini kan penggunaan atau pengelompokan biayanya kita hitung dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, baru biaya operasional adalah benar-benar terjadi di tahun tersebut, dan demikian juga dengan biaya pemeliharaan. Sehingga kita bisa menghitung total cost produksi selama periode 1 tahun. Baru kemudian kita bisa menghitung unit cost aktual dan unit cost normatifnya. Nah, kita bisa menghitung BEP berdasarkan tarif yang berlaku saat ini, dan juga kita bisa menghitung cost recovery rate. Itu adalah tahapan analisis biaya yang bisa kita lakukan dalam organisasi yang sudah berjalan. Baik, nanti saudara bisa berlatih untuk melakukan analisis biaya dalam unit pelayanan tertentu. Mungkin kita juga bisa mendiskusikan di lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.